Ini di usia 82 tahun ini tapi Bapak masih sangat aktif nih di sidang, terus banyak membela. Itu gimana ceritanya? Terakhir ini membela Prabowo Gibran. Jadi singkat aja ya. Saya datang mungkin Anda nggak percaya, 2 celana 2 kemeja. Naik PPPD nggak pernah bayar. Dan karena itu ketika ada urusan 60 pegawai PPPD nggak dibayar, dia punya katakanlah uang pesangon di Mahkamah Agung, saya bela cuma-cuma, dan saya menggantikan uang pesangon mereka sampai mereka meninggal. Karena saya pernah melarat, tapi naik PPPD nggak. Jadi saya selalu ingat orang yang pernah baik kepada saya. Dulu buka kantor pengacara nekat sebenarnya. Dulu masih gampang kan tahun 70-an. Pasang papan nama aja baru urus pengangkatan. Pada waktu itu. Tapi saya begini, pikiran saya sederhana. Kalau orang dituduh mencuri, tentu saya cari pasalnya hal-hal yang mengatakan dia bukan pencuri. Kalau orang dituduh membunuh, saya cari toh lubang-lubang di mana pembunuhan itu bisa tidak terbukti karena membela diri. Jadi atas dasar itulah saya mulai membela perkara. Saya ingat pertama saya membela pertama lawan almarhum Gani Jemaat, lawan Bayer pada waktu itu. Itu saya ingat sekali sama beliau. Dulu saya kasar kalau jawab surat menyurat Pak. Gani Jemaat menasihati saya, Pak Oce, kau bakal jadi pengacara besar. Tapi coba kata-katamu itu diperhalus sedikit. Ya. Semenjak itu saya gayanya gimana tuh memang gaya Pak Oce? Ya dulu kalau ada apa-apa gua ngomong di koran segala macam, gua sikat itu orang, saya akan tangkap kerennya. Dia bilang cobalah lebih halus sedikit. Saya ingat itu beliau. Semenjak itu kalau saya menulis, tapi kalau tulisan saya mungkin di Tempo, di Kompas apa masih kentara. Itu straight to the point pada waktu itu ya. Nah, pertama kali dalam perjalanan kok berkembang. Tadinya saya beli mesin tik di Jalan Surabaya, masih kan nggak mesin tik bekas, yang pakai karbon dulu kan pakai karbon ya. Nah, satu waktu saya bela perkara besar, pertama kali saya dapat mesin tik IBM. Dapat apa? Udah keren banget itu mesin tik pada waktu itu. Model pita itu mesin. Ya belum zamannya komputer kan. Nah pelan-pelan saya pegang perkara, lawan Yap Tian Hin, lawan si Gani Jemaat, lawan Buyung, kok bisa menang kan? Kemudian saya pergunakan media, surat membaca kalau nggak salah. Lama-lama orang pikir, siapa ini Oce Kaligis? Nah disitulah mulai datang klien apa semua. Dan rupanya dalam pendidikan memang mungkin saya ada bakat untuk mendidik juga ya. Semua yang pernah di sini jadi. Jadi yang pernah Bapak bimbing. Oh ya, pertama yang datang itu Hotma Paris. Saya tanya sama dia, kau mau apa yang kau mau pelajari? Perbankan. Masih naik motor butut waktu itu. Oke, ikut saya bilang. Waktu itu kan saya penasihat hukum Bank Asia Fest. Jadi orang Filipina yang di jalan apa itu, di depannya Menteng Park di sana ya, persis. Saya bawa dia ke sana. Nah, masih naik mobil saya, bukan mobil bagus-bagus banget. Jeep tapi ada AC. Kata-kata pertama yang saya dengar dari dia, Bang Oce, aku kedinginan, matiin dulu itu AC. Itu karena nggak biasa pakai AC. Ya, tapi orangnya memang belak-belakan sih. Sampai di abang kan saya mesti lihat itu berkas semua. Bagaimana lah aku belajar ini, dia bilang. Berkas begitu banyak, dia bilang, Pak Oce, udahlah kau baru 1 hari kau sudah mau tahu semua, saya bilang. Tenang-tenang aja, saya bilang, ini aplikasi, namanya feasibility study. Di sana dibahas oleh credit committee meeting. Bisa nggak? Saya kasih contoh yang jelas, tapi memang pintar anaknya. Setelah itu baru kita ke kolateral. Ada mortgage, ada fiducia, ada barang guarantee, personal continuing guarantee, ada bankers clause, ada macam-macam. Belum ada kan waktu itu, belum ada fotokopi. Dia catat loh. Orangnya memang lama-lama 3 minggu di sana, aku udah mengerti sekarang. Dia jelas. Gigi berarti gigi mau belajar. Ya kan waktu itu umur 21 dia kan cuma 3 tahun setengah, jadi aku udah mulai mengerti sekarang. Bagaimana sih caranya abang itu dapat, baru juga dari pengacara, kerennya besar-besar semua, dia bilang. Apa yang kau mau tahu dengan kata-kata besar? Duitnya banyak atau gimana? Yo nggak boleh tahu itu, saya bilang, itu urusan saya bilang. Besar bisa duitnya banyak, bisa juga orang yang memang tokoh atau yang sudah terkenal ya. Itu. Nah setelah 7 bulan, 8 bulan kalau nggak salah,
Gua mau ke Amerika bang, oke. Tahu-tahu deh telepon saya dari Bank Indonesia. Bang, aku diterima di Bank Indonesia. Kalau direkturnya telepon bilang, yang kuasai perbankan di kantornya OC Kaligis adalah Hotma Paris Hutapea. Aduh. Berpromosi. Ya, memang umur besar. Tapi ya orangnya sportif ya. Oke lah, saya bilang gampang, saya bilang. Pokoknya apa, asal kau maju aja. Itu. Yang kedua itu si Amir Samsudin. Ya. Buka bengkel waktu itu. Saya suruh sekolah Pak, sampai jadi dokter. Jadi kebanyakan itu anak buah saya datang kemari, sekalian belajar, sekalian bawa klien saya. Janganlah Kaligis, mereka di rumah kan. Aku 50% aja, pasti beres tuh bilang. Tapi saya juga gak marah sama mereka maju. Jadi kebanyakan mereka majunya itu dari sini. Tapi waktu saya keluar penjara itu kan, mereka bikin pesta buat saya di apa itu di Hotel Bintang 6. Mereka membayar semua. Saya juga terharu. Rupanya mereka sadar juga karena bimbingan saya. Mengingat jasa-jasanya. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi Hotma Paris, ada yang jadi si Hikmahanto ya. Hamdan Sulfa, semua pacarannya di sini juga semua, kebanyakan. Jadi kadang-kadang saya pikir ya, ini bagi saya kehidupan itu mujizat. Mohon maaf, saya percaya Tuhan sih. Kalau bukan berkat Tuhan juga mungkin saya nggak maju.